Halo semua, kembali lagi bersama saya Wilson. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi statistik Amos. Ya. Jadi video pertama kemarin kita pakai SPSS, di video kedua ini kita akan menggunakan Amos. Kita masih sama, kita pergi ke Excel. Ini data Excel yang sama seperti video pertama, yang SPSS. Hanya saja karena Amos, kita hanya melakukan pengujian terhadap variabel. Jadi kita tidak memasukkan angka dari data, dari kelas, gender, asal, dan kerjaan, itu kita nggak masukin. Kita masukin dari variabel ini. Nah, caranya adalah di variabel X, kita memiliki 5 indikator. Jadi 5 indikator itu masing-masing adalah, yang pertama itu reliability, tangible, responsiveness, assurance, empati. Jadi ini adalah 5 indikator daripada X. Jadi masing-masing indikator masih memiliki masih memiliki subindikator atau memiliki pertanyaan. Jadi di sini saya buatnya kodenya X1 karena dia X1 dan satu di tengah itu adalah indikator, dia indikator pertama, yang satu itu adalah pertanyaannya, subindikator. Jadi di sini saya harus mengaverage-kan, merata-ratakan supaya tidak terlalu banyak data. Jadi saya harus merata-ratakan dia menjadi indikator satu aja, indikator reliability. Jadi saya harus mengaverage-kan. Saya harus merata-ratakan semua subindikator sehingga mendapatkan nilai indikator akhir. Di sini udah dapat yang indikator pertama, reliability, tangible sudah dapat, responsiveness sudah dapat, assurance sudah dapat juga, sudah saya average-kan juga. Di sini empati juga udah saya average-kan. Jadi udah ada 5 ya. Nah, di sini Y1 dia udah masing-masing indikator. Dia nggak ada subindikator ya. Indikator 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3. Oke, jadi di sini yang tadi itu saya kumpulkan ke sini menjadi nilai per indikator. Ya, 425 dari indikator 1, 37 ini indikator ketiga dan seterusnya. Nah, ini saya akan copy semua. Saya akan pergi ke SPSS. Jadi kita pakai Amos, tapi kita masih menggunakan bantuan dari SPSS. Saya akan pastekan data ke sini. Sudah. Sama kita harus mengganti nama variabel. Jadi saya akan pergi ke Excel lagi. Oke, saya copy semua nama variabel di sini ya, nama indikator, sorry. Saya cari tempat kosong, saya copy, saya cari tempat kosong dan kemudian special values transpose oke. Copy, pergi ke SPSS, kemudian di variable view ini saya paste, saya ganti ke semua. Enggak, sudah terganti semua ya. Kita lihat data view, benar sudah ganti. Oke. Kalau sudah terganti semua, saya langsung save tanpa saya apa-apakan. Saya save. Saya save dengan nama SEM1 Amos. Data SEM Amos ya. Saya save.
data Sam Amos. Oke, setelah itu, setelah saya save data Sam Amos, saya langsung pergi ke Amosnya. Kita buka dulu Amos. Oke, ini adalah tampilan Amos. Seperti tampilan menggambar ya. Di sini saya akan mengganti dulu karena ini dia bentuknya potret. Kertas putih ini bentuknya potret. Jadi saya mau gantiin dia menjadi landscape ya supaya lebih lebar. Saya ke view, interface properties, klik. Saya akan menggantinya di page layout, di paper size, saya mengganti ke landscape A4. Jadi ini tergantung selera ya, tergantung masing-masing orang sukanya dia potret atau landscape dan ukurannya seperti apa. Saya sendiri landscape A4 cukup. Apply. Dia akan menjadi luas seperti ini. Kita akan mulai pengolahan data. Oke. Saya pakai variable latent. Saya gambar di sini seperti ini. Ini untuk X1, karena X1 indikatornya ada 5, jadi saya klik di sini 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dapat 5, ini untuk subindikator, ini untuk indikator ya. Untuk indikator, sudah 5, ini kan posisinya ke atas. Saya mau memindahkan dia posisinya supaya ke samping. Caranya adalah pakai rotasi. Ini ya, rotasi. Saya klik rotasi, saya kembali ke sini untuk merotasikannya. Klik sekali, 2, 3. Nah, udah pindah ya. Setelah udah pindah, ternyata dia keluar dari kertas. Ya, tidak boleh. Bukan tidak boleh sih, tidak bagus nantinya. Jadi saya pilih semua. Saya pakai telapak tangan. Select all object. Ini untuk pilih semua objek. Saya klik, semua akan berubah biru. Setelah itu, saya akan memindahkan dia. Caranya adalah saya ke bawah. Ini ada move objects. Bentuknya itu seperti mobil. Jadi saya memindahkan dia menggunakan mobil. Saya klik move object, saya ke sini, saya pindahkan dia tarik suka hati. Ke sini cukup. Kalau sudah, saya mau menghilangkan biru ini. Gimana caranya? Saya ke tangan genggam. Di select all object. Udah, selesai. Ini untuk X sudah selesai. Kembali ke Y. Di Y saya cukup klik. Nah, ukurannya sama ya. Di Y1 variabelnya ada indikatornya ada 4. Saya klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Seperti caranya tadi, saya rotasikan. Sudah selesai, saya buat untuk Y2 di sini. Oke, saya klik 3 kali karena ada 3 indikator. Saya rotasikan dia juga. Sudah selesai. Sampai sini, saya mulai memasukkan nama. X1, saya klik 2 kali di sini, muncul seperti ini. Saya akan menamakan nama variabel X1 itu service quality. Oke. Di sini klik 2 kali untuk Y. Y ini saya buatnya kepuasan. Di Y2 di sini adalah loyalitas untuk masing-masing nama variabel. Di sini saya akan buat error. Yang buat ini namanya error ya. Di sini saya buatnya E1, E2, E3, E4, E5. Oke, pindahin dulu. Ini. Di sini ada E6, E7, E8, E9, E10, E11, dan di sini E12. Setelah semuanya selesai, oke, saya akan memasukkan data ya. Tadi kita masih belum masukkan data. Datanya itu nanti kita akan masukkan ke kotak-kotak ini. Caranya adalah saya ke sini,
Di sini ada select data. Kita aktifkan dulu data yang tadi kita simpan. File name. Nah, tadi kita simpannya itu data Sam Amos. Itu yang kita simpan tadi ya. Kita open. Nah, di sini akan muncul data Sam Amos. N-nya itu 198. Karena tadi kita ada 198 responden. Sesuai ya. Oke. Setelah oke, saya harus memasukkan data tadi ke sini, ke peta-peta. Caranya adalah pilih ke sini, list variables in dataset, klik. Di sini akan muncul variabel yang kita simpan tadi. Setelah itu, saya drop satu-satu, X11, X12, X13, X14, X15, Y11, Y12, Y13, Y14, Y21, Y22, Y23. Sudah selesai? Selesai, tutup. Setelah itu, saya harus menghubungkan variabel-variabelnya. Jadi tadi kita tahu, service quality ini dia berhubungan ke kepuasan. Dia berhubungan ke loyalitas. Kita lihat di sini. Oke. Service quality berhubungan dengan kepuasan, berhubungan juga langsung ke loyalitas. Kepuasan memiliki hubungan ke loyalitas. Kita akan buat sesuai ini. Balik lagi ke tadi. Saya menggunakan panah satu arah. Oke. Service quality ke kepuasan. Service quality ke loyalitas. Kepuasan ke loyalitas. Oke, udah ya. Setelah itu, saya akan menambahkan error untuk masing-masing variabel. Ini kepuasan, ini loyalitas. Saya ganti nama dulu. Di sini saya buatnya Z1, di sini saya buatnya Z2. Oke, sudah ya. Ini saya pindahkan sedikit agak ke bawah. Sorry. Nih. Agak ke tengah dikit juga. Ada. Oke, setelah sudah, kita akan ke goodness of fit. Ya, goodness of fit. Caranya, goodness of fit ini tadi sudah diketik ya di Word sebelumnya. Ini ada chi-square, probability, GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, IFI, RMC. Ini semua saya copy. Saya kembali ke Amos. Saya pilih title. Saya klik di sini, akan muncul caption. Saya pastekan tadi ya, dari goodness of fit itu saya pastekan di sini semua. Setelah itu left align ya, rata kiri. Dari sini font size-nya untuk ukuran huruf ini, untuk bold italic ini terserah ya. Di sini saya nggak buat, saya oke-kan langsung. Akan muncul seperti ini. Karena ini tertimpa, jadi saya bawahin dia sedikit. Saya pakai telunjuk aja. Karena hanya mau dia yang pindah. Hanya dia yang biru ya. Saya pindahkan dia ke bawah, agak ke sini lah. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, ini saya ke View, Analyze Properties. Di sini ada Output, klik Output. Di sini saya checklist semua. Selesai? Close. Oke. Ini dulu. Oke. Nah, selesai. Saya akan save.
Saya save di sini dengan nama Amos. Satu. Nah, save. Oke, Amos 1 ya. Setelah selesai ini semua, kita harus calculate ya, kalkulasi, menghitung dong. Jadi saya di sini saya ada calculate estimates, klik, dia akan berjalan, akan berkalkulasi. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, kita kalau mau tahu dia udah selesai belum sih kalkulasinya, udah selesai belum sih hitungnya, kita lihat dari sini. Ini udah merah. Kalau sudah merah, kita sudah boleh melihat hasil kalkulasinya. Kita klik. Oke. Nah, setelah klik, di sini kita akan melihat nih hasil dari perhitungan. Nah, kita fokusnya ke sini. Di sini ada ketentuan skornya. Oke. Untuk probability itu bagusnya adalah lebih besar sama dengan dari 0,05. Sorry, saya pakai ketik. 0,05. Oke. Untuk GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, IFI, ini semua sorry, saya ulang. Ini lebih besar daripada angka 0,09. Yang RMC ini di antara 0,05 sampai 0,08. Ini cut off-nya ya, cut off-nya. Maksudnya nilai yang paling bagusnya. Nah, kini kita lihat di probability ini 0,000, berarti di bawah 0,05 ya. Ini GFI-nya 8, GFI-nya 7. Ini mendekati sih, 88 mendekati 9, sorry, saya salah buat. Oke, ini bukan 0,09 ya. Ini 0,9. Oke. Nah, ini kita lihat, ini sebenarnya mendekati 0,9 kan? 0,8, 0,8, 0,7. Ini agak jauh sih. 0,9 ini udah oke, 0,8, 0,9. Jadi ini datanya sementara kita masih bisa sebenarnya memanipulasi data ya. Caranya adalah kita ke sini. Sorry, kita ke sini, view text, kita ke view text. Kita klik. Nah. Oke, sebentar ya. Oke. Kita view text. Di sini kita lihat modification indicates. Nah, di sini ya. Ada nggak data yang bisa kita modifikasi? Nah, syarat untuk modifikasi adalah data harus memiliki hubungan teori. Hubungan teori dari kita di sini kita lihat dari ini. Dari panah. Ya, kalau ini service quality kepuasan berarti dia punya hubungan teori. Dia punya hubungan, berarti antara mereka dua boleh dimodifikasi seperti itu. Ingat, modifikasi tidak boleh ke variabel, misalnya E9, error 9 di sini, error 9 di sini ke service quality. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena service quality-nya adalah
variabel. Jadi kita nggak boleh tarik E9 kita modifikasi ke substitusi, nggak boleh. Ke Z juga nggak boleh. Oke, jadi kita lihat ada nggak yang bisa dimanipulasi. Contohnya, E9, E10, 9 ke 10 bisa nggak? Ada hubungan nggak? Ada. Kepuasan ke loyalitas ada hubungan nggak? Ada. 9 ke 10. 8 ke 12, 8, 12 bisa. 8, 10 bisa nggak? 8, 10 bisa. Oke, kita sementara ini dulu ya. 9, 10, 8, 12, 8, 10. Oke, kita kembali. Kita pilih yang panah dua arah. Oke, 8, 10, 8, 12, 9 ke 12. Kita kalkulasi sekali lagi. Oke, setelah kalkulasi, kita lihat. Ini ke 8 ya. Di 8, 9, 8. Oke. Ini masih tinggi ya. Ini harusnya antara 0,5 sampai 0,8. Ini 0,1. Ya, ini masih di luar dari batas cut off. Nggak apa-apa. Kita manipulasi lagi. Oke, kita lihat. Untuk manipulasinya, modifikasi, ada nggak? 9 ke 10. Oke. 9 ke 10 ya. 7 ke Z nggak bisa. 7 ke E12 bisa. 9 ke 10, 7 ke 12. Nah, kita balik ke sini. 9 ke 10. Tadi berapa ya? 7, 12. 6, 9. 6 ke 7, 6 ke 12. Lagi. 3, 2, 12, 2, 11. Oke. 3, 9, 3 ke 7, 3 ke 2. Kita pakai kulet dulu. Oke, udah mulai ya. Udah mulai membagus, sudah rata-rata 9 ini udah fit. Oke, ini masih remisinya masih belum ya. Kita coba manipulasi lagi sedikit. Bukan manipulasi ya, sorry, modifikasi. Modifikasi sedikit. 4, E1, E4, E3. E6, E7. Kalkulasi lagi sedikit. Oke, setelah kita modif, nah ini udah 9, 8, 9, 9, 9, 9, ini 0,7, udah lumayan. Probability-nya masih belum mencapai ya. Kira-kira masih ada nggak yang bisa dimodifikasi? Modifikasi 47, 48, ini masih bisa ternyata. 4 ke 11, 4 ke 10, 4 ke 8.
4/11, 4/7, 4/8. Kalkulasi. Lihat datanya. Oke. Udah lumayan. Apakah masih bisa? Kita coba lagi. Modifikasi. 4/12, 4/9, 5/9. Coba. 4/12. Ini berapa ya? 4/9, 5/9. 4/9, 5/9. Kalkulasi. Oke. 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 Dah. Ini ya. Ini adalah data yang paling maksimal. Kenapa? Karena nggak bisa kita modif lagi. Karena RMSI-nya udah 0,05. Udah di ambang batas. Takutnya kita memperhatikan yang atas nanti di bawah jebol. Enggak ya. Inilah yang paling data yang paling optimal yang bisa kita modif ya sampai detik ini. Oke, di sini kita lihat probability-nya mendekati ya 0,43, ini 0,05. Ini GFI, LGFI, TLI, CFI, NFI, IFI ini semua 9 ya. Berarti kita bilang di sini bisa kita kesimpulannya adalah kalau probability ini 0,43, ini kita dibilang marginal. Kenapa marginal? Karena dia sebenarnya masih belum mencapai 0,05. Tapi dia sudah mendekati. Karena dia mendekati, kita bilangnya marginal. GFI sama IFI ini semua 0,9. Sesuai. Maka kita bilang dia sudah fit. Sudah mencapai. Oke. Nah, di sini juga fit ya. Pas. Oke. Jadi kalau misalnya dia di bawah cut off-nya ini kita bilangnya boleh marginal, boleh kalau dia mendekati. Tapi kalau dia memang di bawah banget, jauh banget, kita bilangnya non fit ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya clear dulu semua. Nah, setelah ini kita akan melihat data kita. Sorry. Oke. Saya akan melihat view data, view text di sini yang tadi kita lihat view text. Di sini kita lihat di estimate. Nah, enggak ya, enggak kita modif lagi ya, nggak bisa lagi. Udah tadi kita modif, ini nggak bisa lagi. Oke, kita ke estimate. Nah, kita lihat nih. Yang saya blok ini semua, ini adalah loading factor. Loading factor itu tidak boleh lebih rendah dari 0,5. Jadi kalau loading factor di bawah 0,5 itu sebenarnya harus kita hapus ya, tidak bagus. Jadi di sini semua loading factor, semua kita lihat ya di atas 0,5 ya. Berarti ini bagus datanya. Oke. Ya, ini nanti data yang kita gunakan. Jadi sebenarnya sampai di sini pengolahan AMOS. Jadi ini sebenarnya datanya udah bagus dan udah yang paling optimal yang udah bisa kita gunakan untuk
pengolahan selanjutnya untuk penentuan arahnya, hipotesisnya, dan lain sebagainya. Udah bisa kita gunakan di dalam pembahasan. Oke, jadi ini adalah hasil dari Amos. Oke, nanti di video ketiga kita akan lanjutkan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Oke, sampai jumpa di video ketiga.